Oke, kita mulai ya. Surat Hud ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidun majid. Qalu berkata mereka para malaikat. Ini malaikat yang menyamar menjadi manusia yang bertamu ke kediaman Nabi Ibrahim untuk memberi kabar gembira bahwa Ibrahim akan mempunyai seorang putra yang bernama Ishak. Ata'jabina, apakah heran kamu? Kamunya adalah Sarah, istrinya Ibrahim. Min amrillah, dari perkaranya Allah. Perkaranya Allah artinya adalah kekuasaannya Allah. Karena Ibrahim waktu itu usianya berapa? 100 berapa? Ada yang menjelaskan 120, ada yang menjelaskan 112. Ya. Kemudian Sarah usianya berapa? 99 tahun. Jadi Sarah juga agak heran, masa usia segitu masih bisa punya anak. Lalu para malaikat mengatakan ata'jabina min amrillah. Apakah kamu heran dari perkaranya Allah? Artinya kekuasaannya Allah. Artinya ya tidak usah heran. Biasa saja, walaupun suamimu sudah tua, kamu juga sudah tua. Kalau Allah menghendaki punya putra, terus mau apa? Ya bisa saja. Rahmatullah utawi rahmatnya Allah. Wa barakatuhu, dan barokahnya Allah. Iku alaikum, semoga tetap atas kalian. Ahlal bait, wahai penghuni rumah. Rumah ini adalah rumahnya Ibrahim. Jadi ahlal bait artinya adalah baiti Ibrahim. Jadi rumahnya Nabi Ibrahim. Jadi semoga rahmatnya Allah, barokahnya Allah senantiasa tetap atas kalian, wahai penghuni rumahnya Ibrahim. Innahu, sesungguhnya Allah iku hamidun, maha terpuji, majidun, lagi maha agung. Majid di sini artinya ya Allah begitu dermawan. Jadi pernikahannya Ibrahim dengan Sarah itu cukup lama, sampai tua belum punya anak. Ibrahim dan Sarah senantiasa berdoa memang biar punya anak, dan oleh Allah diberikan di usia mereka yang sudah senja. Bisa dipahami ya. Falamma dhahaba, maka ketika
telah hilang. An Ibrahim, dari Ibrahim, apa ar-ra'u, rasa takut. Rasa takut terhadap tamunya. Jadi tamu datang ke tempatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghormat mereka, disembelihkan sapi, ya kan? Nah, setelah dihidangkan, mereka enggak mau makan. Ibrahim malah ketakutan sendiri. Ibrahim malah ketakutan sendiri. Ini manusia apa bukan ini? Ya, aku tuan rumahnya ya luwe. Nah, ini tamu yang dari jauh, enggak lapar, disuguhi makanan enak, enggak dimakan. Tapi setelah rasa takut itu hilang, ya, falam madhaba an Ibrahim marrau. Jadi rasa takut itu hilang. Ya, Ibrahim akhirnya tahu bahwa tamu-tamu mereka, tamu-tamu Ibrahim adalah malaikat. Ya sudah, rasa takutnya hilang. Oh bener nek malaikat ora doyan daging sapi. Ya kan? Yang kedua, wajah adhu, dan datang pada Ibrahim opo al-busro, kabar gembira bahwa dia akan punya anak. Jadi wajah adhul busro bil watlat. Yujadiluna, membantah dia Ibrahim na pada kami, kaminya Allah, tapi artinya ya utusannya Allah, para malaikat itu maksudnya. Fi qaumi Lut, di dalam urusan kaumnya Lut. Kenapa? Karena setelah rasa takutnya hilang, Ibrahim sudah diberi kabar gembira, Ibrahim tanya, lah panjenengan semua ini mau kemana? Lumrahnya kan gitu kan, kesini mampir, ini aslinya panjenengan semua itu mau kemana? Nah, terus tamu-tamunya ya mengatakan, kami kesini cuma mampir dan kami akan menuju ke kaumnya Nabi Lut. Mereka mau kami siksa semuanya. Kami binasakan semuanya. Nah, gitu. Ibrahim ya kaget, loh. Lut itu kan orang mukmin, nabi, ya kan? Masa mau disiksa sekalian? Nah, kan gitu kan? Akhirnya Ibrahim membantah kepada kami, Allah, di dalam urusan kaumnya Nabi Lut. Karena ya istilahnya di samping Nabi Lut itu orang mukmin, dia juga masih keponaan Nabi Ibrahim. Yang keluarganya yang mukmin yaitu aja, masa mau disiksa. Terus Ibrahim yaitu tadi yujadiluna fi qaumi Lut. Dia membantah kami di dalam urusan kaumnya Nabi Lut. Nah, ini ada riwayat di tafsir Ibnu Katsir, akhodha yakulu kama qala anhu Sa'id Ibnu Jubairin fil ayah. Qala lamma ja'ahu Jibril wa man ma'ahu qalu lahu inna muhliku ahla hadhil qaryah inna ahlaha kanu dzalimin. Itu surat Ankabut ayat 31. Jadi diceritakan oleh Sa'id bin Jubair, ya, di dalam masalah ayat ini, yujadiluna fi qaumi Lut. Ketika Jibril dan malaikat-malaikat lain
datang kepada Ibrahim bertamu, mereka terus terang kepada Ibrahim bahwa tujuan kami adalah ingin menyiksa kaumnya Nabi Lut. Desanya kaumnya Nabi Lut, desa apa namanya? Desa Sadum. Maka ada istilah sodomi. Lanang seneng lanang. Itu. Ya, humu. Kalau dalam bahasa Arab namanya liwat. Liwat itu adalah orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Nabi Lut. Lanang seneng lanang, itu namanya liwat. Kalau bahasa Indonesianya humu. Lebih luasnya ya LGBT dan lain-lain. Mereka terus terang, tujuan kami adalah ingin menyiksa penduduk desa yang Nabi Lut ada di situ, kan gitu kan. Inna ahlaha kanu dzalimin, karena penduduk desanya melakukan kedzaliman. Humu iya, ngerampok iya. Iya. Qala lahum Ibrahim atuhlikuna fi qaryatin fiha salasu mi'atin mu'minin. Lalu Ibrahim bilang gini ke para malaikat, hei para malaikat, apakah kalian menyiksa suatu desa seandainya di desa itu ada 300 orang mukmin? Misalnya di suatu desa, terus jumlah orang mukminnya 300. Apakah desa itu disiksa? Ya, qalula. Para malaikat menjawab, enggak. Kalau masih ada 300 orang mukmin di desa atau wilayah itu tidak akan disiksa. Qala afatuhlikuna qaryatan fiha mi'ata mu'min. Lah seandainya di desa itu cuma ada 200 orang mukmin, apa ya disiksa? Qalu la. Para malaikat menjawab, tidak. Seono 200, enggak. Qala afatuhlikuna qaryatan fiha arba'una mu'minan. Lah kalau di desa itu ada 40 orang mukmin, apakah desa itu disiksa kalau melakukan kedzaliman? Ada orang mukminnya loh ya. Qalu la. Para malaikat menjawab, tidak. Qala salasun. Lah kalau cuma 30 gimana? Qalu la. Kata balagho khomsah. Jadi sampai Ibrahim itu menyebutkan kalau di desa itu hanya 5 orang saja. Gimana? Qalu la. Tetap malaikat tidak akan menyiksa. Mereka menjawab tidak akan menyiksa. Walaupun cuma 5 orang. Qala aro'aitakum in kana fiha rajulun wahidun muslim atuhlikunaha. Terus seandainya, gimana menurut kalian umpama di desa itu hanya ada 1 laki-laki yang mukmin? Apakah desa itu mau kalian hancurkan? Qalu la. Oh enggak. Walaupun cuma 1, desa itu tidak akan disiksa. Faqala Ibrahim alaihi salam inda dzalika inna fiha luto. Di desa itu ya, yang mau kalian siksa itu ada orang yang namanya Lut. Itu ponaanku iku, ya. Ya. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illam ra'atah. Al-ayat surat Al-Ankabut ayat 32. Lalu para malaikat menjawab, kamu ndak usah khawatir. Kami ngerti kok mana yang harus disiksa, mana yang
Tidak. Ya. Kami ngerti betul mana yang harus disiksa, mana yang tidak. Kami akan menyelamatkan Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Istrinya juga ikut disiksa. Fasa kata anhum wat ma'annat nafsuh. Kemudian Ibrahim diem, ya sudah, hatinya sudah tenang. Alhamdulillah keponaanku tidak disiksa. Jadi jumlahnya kaum Lut waktu itu 4 juta orang. Ya, tulisan kayak lengkap-lengkapan ngono lah. Jadi di tafsir Qurtubi dan tafsir Tobari, wa kana fi qura qaumi Lutin arba'atu alafi alfin. Jadi di perkampungan atau wilayah kaum Lut itu penduduknya ada 4 juta jiwa. Ya. Jumlahnya kaum Lut itu ada 4 juta jiwa. Itu disebutkan di tafsir Qurtubi dan tafsir Tobari. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim iku lahalimun, niscaya apa? Aris atau bijaksana. Ya. Awahun ahli sambat. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Awah itu ya banyak sekali mengungkapkan keluh kesahnya kepada Allah. Jadi banyak sekali mengungkapkan keluh kesahnya kepada Allah. Bukan kepada Facebook atau kayak status di WA, enggak. Ya. Itu awah. Ya. Munibun, lagi orang yang kembali. Kembali di sini, kembali taat kepada Allah. Jadi rojaun ila taatillah. Itu. Bisa dipahami? Oke? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. A'rid, berpalinglah kamu anhadha dari ini bantah. Ya, dari ini bantah. Jadi setelah yaitu tadi Nabi Ibrahim banyak bantah pada para malaikat, ujung-ujungnya diomongi, ya Ibrahim a'rid anhadha. Wahai Ibrahim, sudah, berpalinglah dari ini. Kamu ndak usah ikut-ikut. Ya, kamu ndak usah ikut-ikut. Wis to, menengoe, tenang. Sing tenang atine. Ya. Iku urusanku. Ya, sapa sing engko disiksa, siapa yang nanti selamat dari siksa. Innahu bahwasannya qad jaa, sungguh datang opo amru rabbik, perkara Tuhanmu. Karena bahwasanya sudah tiba waktunya
perkara Tuhanmu untuk kebinasaan mereka. Itu loh. Memang sudah waktunya mereka untuk dibina, maksudnya dibinasakan. Itu sudah waktunya memang. Jadi sudah, ndak usah ikut-ikut kamu. A'rid an hadza. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka. Iku atihim, datang him pada mereka. Apa adzabun, siksaan, ghairu mardud, yang selain ditolak atau tidak bisa ditolak. Dan sesungguhnya mereka ya akan kedatangan suatu siksaan yang tidak akan bisa mereka tolak. Yes. Sehebat apapun pertahanan mereka, jebol-jebol. Karena memang adzabun ghairu mardud. Jadi tolak seksa itu tidak berlaku di situ. Walam maja'at, dan ketika datang sapa rusuluna, para utusan kami Allah. Para utusan kami Allah di sini ya malaikat Jibril dan malaikat yang lain yang mampir ke tempatnya Ibrahim tadi. Ya, mereka pamitan datang kepada Nabi Lut. Luton pada Lut. Si A maka dijelekkan siapa Lut bihim sebab kedatangan mereka. Bihim sebab kedatangan mereka. Jadi Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qol walutun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana ibna akhi Ibrahim al-Khalil. Ini dijelaskan di kitab Al-Mustadrak milik Imam Hakim ya. Bahwa Nabi Lut itu keponaan dari Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya kakak namanya Haron. Haron itu ya punya anak Lut itu tadi. Nah, Ibrahim punya bapak namanya Tareh bin Nakur. Atau dikenal dengan Azar namanya. Azar itu aslinya nama berhala. Nah, berhubung bapaknya Ibrahim itu menyembah berhala itu, maka dia dijuluki dengan Azar juga. Jadi setelah utusan-utusan kami, para malaikat termasuk malaikat Jibril, tiba di tempatnya Nabi Lut. Nabi Lut susah sebab kedatangan mereka. Kenapa? Dapat tamu kok susah. Lah malaikatnya menyerupai manusia yang ganteng-ganteng itu. Sementara kaumnya itu seneng wong lanang. Wah. Dia bukan takut kedatangan tamunya itu bukan, tapi dia takut khawatir kalau tamunya itu diapa-apakan kan sama kaumnya. Takut diperkosa sama kaumnya. Karena apa? Nabi Lut belum tahu kalau tamunya itu adalah para malaikat. Ya. Waduh. Iki tamune tak kon terus saya aja mampir desa iki, malah mampir. Ya kan? Ora dilayani iki ya dosa, dilayani. Wah, iki kok omahku iso diobok-obok wong-wong iki kok. Tamuku diperkosa kabeh, bahaya iki ngono. Wadhaka, dan sempit.
siapa Lut bihim sebab mereka tamu atau rusuluna itu apanya dar'an itu dadanya atau pikirannya. Jadi dar'an bimakna sodron, dadanya atau pikirannya. Wah, berkecamuk dalam hati. Jadi li'annahum khisanul wujuh. Di tamu-tamunya itu wajahnya ganteng-ganteng. Ya. Fi surati atyafin wa khofa alaihim qaumah. Jadi bentuknya ya tamu seperti manusia biasa gitu. Lah bukan takut kedatangan tamu kok nyuguhin teh akeh ora. Nanti kalau diapa-apakan sama kaumnya itu. Waqala dan berkata dia Lut, hadza utawi ini hari iku adalah yaumun suatu hari asibun yang berat. Jadi asibun bimana sadidun. Wah, ini hari yang berat ini. Ya, gimana? Resikonya tinggi. Ya, resikonya tinggi. Tamunya itu yang memaksa. Pokoknya saya pengen bertamu ke rumah sampean. Jangan di rumah saya sana loh, pergi. Lanjutkan perjalanan saja. Ya, bukan ngusir. Karena Nabi Lut takut kalau mereka diapa-apakan sama kaumnya. Tapi tamunya itu nekat. Ya, tamunya itu nekat. Pokoknya kami nginep di rumah jenengan pokoknya. Tuan rumahnya bingung. Ya, tuan rumahnya bingung. Waja'ahu dan datang hu pada Lut. Sopo kaumuhu, kaumnya Nabi Lut. Lah, disembunyikan model apa? Akhirnya mereka semua tahu bahwa di rumah Nabi Lut ada tamu yang ganteng-ganteng. Yang bocorkan ya istrinya Nabi Lut sendiri. Istrinya Lut. Makanya dia nanti diseksa. Ngomong ke orang-orang itu, neng omahku ono tamu ganteng-ganteng. Piro, akeh pokoknya. Akhirnya setelah mereka tahu bahwa di rumah Lut ada tamu yang ganteng-ganteng, kaumnya itu datang semua ke situ. Yuhra'una bersegera mereka ilahi pada Lut. Jumlahnya yaitu tadi 4 juta jiwa. Ya. Wa min qablu dan dari sebelumnya, sebelum mereka datang ke rumahnya Nabi Lut, kanu ada mereka iku yakmaluna, mengerjakan mereka as-sayyi'at pada berbagai macam kejelekan. Jadi sayyi'at ini wahia ityanur rijal fil adbar. Jadi apa? Seneng podo lanangi. Ya. Jadi ityanur rijal fil adbar. Jadi memperkosa atau ya tidak memperkosa karena suka sama suka. Jadi manuke dilebokno ndok silite koncone ngono kuwi. Ya memang bahasanya seperti itu. Ityanur rijal fil adbar. Jadi hobi mereka itu memasukkan kemaluan mereka ke duburnya temannya yang sama-sama laki-laki. Jadi sebelum mereka ngeruduk rumahnya Nabi Lut,
memang mereka punya kebiasaan seperti itu. Apa nih gak khawatir Nabi Lut? Ya. Qala berkata Nabi Lut, ya qaumi wahai kaumku, haulai demikian itu mereka, iku banati anak-anak perempuanku. Ya. Guna mereka anak-anak perempuan iku athar, lebih suci, lakum bagi kalian. Kalian mau apa ke sini? Ya mau tamumu itu. Mbok ya jangan itu loh, anak-anak perempuanku itu loh. Kamu nikahi, mereka lebih suci untuk kalian daripada kalian ngerusui tamu-tamuku itu. Tuh. Fattaku maka bertakwalah kalian Allah pada Allah. Wala tuhzuni dan jangan menyusahkan atau mempermalukan kalian ni padaku fi dhaifi di dalam tamuku. Dhaifi itu tamuku artinya ya tamu-tamuku. Jadi fi dhaifi bermakna atyafi ya. Mbok ya itu loh anak perempuanku itu loh, kalian nikah itu lebih suci. Bertakwalah pada Allah, jangan mempermalukan aku di dalam tamu-tamuku ini. Mereka orang jauh, datang dari mana aku ya ndak tahu. Mereka entah kemana saya ndak tahu. Mereka bertamu ke rumahku. Nanti kalau terjadi apa-apa terhadap mereka, yang malu siapa? Aku. Kenapa? Karena aku tuan rumahnya. Ya. Alaisa apakah tidak ada? Mingkum dari kalangan kalian sapa rajulun seorang laki-laki rosidun yang pinter. Apa di antara kalian itu ndak ada satupun orang yang pinter, yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar, yang bisa tutur-tutur ya bahwa laki-laki seneng laki-laki itu ndak boleh, harusnya laki-laki itu senengnya sama perempuan kan gitu. Mosok 4 juta segitu banyaknya sakmono akeh, mosok ora enek wong situk ae sing pinter. Mosok wong sakmono goblok kabeh. Piye ngono kuwi? Qalu berkata mereka, kaumnya Nabi Lut. Lakot alimta niscaya sungguh mengetahui kamu. Ma tidak ada lana iku bagi kami. Fi banatika di dalam anak-anak perempuanmu. Min hakin utawi kebutuhan atau hasrat. Kamu kan sudah tahu bahwa kami itu tidak nafsu dengan perempuan. Lah ngono kok mbok tawani anakmu. Ya moh ngono. Ya. Wa inaka dan sesungguhnya kamu Lut iku la ta'lamu. Niscaya ngerti kamu. Ma pada apa-apa nurid yang menghendaki kami. Dan sungguh kamu kan tahu apa yang kami inginkan, yaitu silite tamu-tamumu iku. Ya, min ityani rijal, dari seneng terhadap laki-laki. Jadi jawabannya mereka seperti itu. Kamu kan sudah tahu bahwa kami itu tidak punya hasrat sedikit pun di dalam anak-anak perempuanmu. Buat apa kamu tawarkan? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kan tahu kami kesini itu mau apa. Ya, wa innaka la ta'lamu manurid. Kamu kan tahu sendiri kami kesini itu mau apa.
Kami ini ngincer tamu-tamumu itu. Ya, sudah, kamu sudah ngerti. Enggak usah anulah, mana tamunya, bawa sini. Qala berkata Nabi Lut, lau seandainya ana sesungguhnya ikuli bagiku bikum terhadap kalian opo kekuatan. Oh, pasti tak santapi dhewe awakmu kabeh. Saking aku ning kene wong ijen. Itu loh. Ya. Jadi labatos tubikum. Tak ajar dhewe awakmu. Umpama aku itu punya kekuatan untuk menghadapi kalian. Kalian tak tangani sendiri. Karena waktu itu Nabi Lut ya merasa lemah betul. Pertama, dia bukan orang asli situ. Dia itu pendatang. Ya. Dia itu asalnya kan satu desa dengan Nabi Ibrahim dari Irak. Terus pindah ke desa Sadum itu. Gitu loh. Kalau Ibrahim di desa lain. Ya. Jadi dia bukan orang asli situ. Cuma menikah di situ dengan orang situ. Istrinya pun juga podo eleke, ngono lho, podo eleke. Jadi seandainya sungguh aku punya kekuatan untuk nangani kalian, kalian tak tangani sendiri. Nah, gimana aku di sini ya bukan asli sini, aku juga sendirian, ya kan? Menghadapi orang 4 juta. Terus piye? Nekat. Ya malah diantemi ledeh kabeh. Ya kan? Atau akui. Awi mengungsi aku ila ruknin pada bala pasukan ya. Sadidin yang luar biasa. Atau seandainya aku itu bisa bergabung minta bantuan kepada bala tentara yang luar biasa. Oh, kalian itu tak perangi sendiri. Gitu loh. Umpama aku itu bisa mengungsi, artinya minta bantuan, minta pertolongan kepada bala tentara yang luar biasa, yang bisa nandingi kalian tak perangi sendiri. Saking ya apa, aku dhewean ya. Ya. Terus disitulah malaikatnya tahu. Oh, berarti Nabi Lut iki ya wis apa? Kepepet tenan. Ya. Dia sudah betul-betul terpojok. Ya, dia betul-betul terpojok. Qalu berkata mereka para malaikat, ya Lut wahai Lut. Malaikatnya terus terang ket mau gak lo ya enak ya. Ina sesungguhnya kami iku rusulu rabbika, utusan-utusan Tuhan kamu. Ya. Kami ini adalah utusan Tuhanmu. Kami ini adalah para malaikat. Wes ora usah kuatir. Ya. Lan yasilu tidak akan sampai mereka
ilaika pada kamu, ya, kamu Lut. Jadi seandainya mereka punya niatan jahat ke kamu, itu tidak akan berhasil. Gitu. Jadi lan yasilu ilaika. Jadi mereka tidak akan sampai ke kamu. Artinya kalau mereka punya niat jahat menyakiti kamu, mereka akan gagal, tidak akan berhasil. Fa'asri maka berjalanlah kamu bi ahlika dengan membawa keluargamu bikitoin di potongan minal laili dari malam. Jadi nanti Lut ya, kamu ajak keluargamu untuk melakukan perjalanan malam, meninggalkan desa Sadum itu. Kemana? Ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ya, ke tempatnya Nabi Ibrahim. Jadi yang dipraktekkan Nabi Lut adalah hijrah dari desa Sadum itu ke negeri Sam, bergabung dengan Nabi Ibrahim. Itu. Wala yaltafid dan jangan menoleh. Ya, jangan menoleh. Mingkum dari kalian, Lut sekeluarga, sopo ahadun seorang pun, agar tidak melihat dasarnya seksa yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut. Nanti dalam perjalanan malam itu diminta semuanya tidak perlu noleh ke belakang. Wis pokoknya melaku terus. Mau dengar orang teriak-teriak, mau dengar suara apa, ledakan atau apa, wis pokoknya jalan terus ke depan, tidak perlu ada yang noleh ke belakang. Ila kecuali imra'ataka, istri kamu Lut. Ya, namanya Wa'ilah. Namanya Wa'ilah. Lah istrinya nanti akan noleh. Begitu noleh, terlempar batu, mati dia. Jadi dosanya Wa'ilah, ini kan perempuan, tentunya tidak homo kan? Kenapa ikut disiksa? Karena yang memberitahukan itu tadi. Di rumah suamiku banyak tamu ganteng, wis kono geruduken kan gitu kan. Ya dosanya ya itu. Ya. Inahu bahwasanya iku musibuha, menimpa pada istrimu opoma apa-apa asobahum yang menimpa opoma hum pada mereka. Jadi kalau dalam alur ceritanya ada yang menjelaskan, yaitu tadi istrinya ya ikut Nabi Lut sebenarnya, tapi di tengah perjalanan noleh ke belakang, terus terlempar batu. Itu kan dilempari batu, ya kan? Habis dilempari batu mati semua, buminya dibalik, belek gitu. Sekarang jadi yaitu laut mati. Tempatnya ya di situ itu, sekitar itu. Nanti bisa dilihat di Google, takok Mbah Google ya. Ya. Ya itu letaknya di situ itu. Desa Sadum namanya. Desa Sadum. Ada juga yang mengkisahkan
Istrinya itu diajak ngungsi ke tempatnya Ibrahim, tidak mau. Ya, jadi ada dua versi cerita. Yang pertama nggak mau, yang kedua mau tapi noleh ke belakang. Akhirnya ya kena batu. Jadi bahwasanya akan menimpa kepada dia siksaan yang menimpa kepada kaum Nabi Lot. Inna mau idahum, sesungguhnya janji mereka iku asubhu, waktu subuh. Nah, alaisa, adakah tidak ada? Nek bahasa simpele bukankah? Apa asubhu, subuh iku biqorib, sudah dekat. Nah, lah inna mau idahumus subhu alaisa subhu biqorib, itu adalah ucapan dari para malaikat pada saat Nabi Lut bertanya, mereka itu mau kalian siksa kapan? Mereka itu mau kalian siksa itu kapan? Lalu mereka menjawab, inna mau idahumus subh. Jadi siksa yang dijanjikan pada mereka adalah subuh nanti. Ya. Bukankah sekarang subuhnya sudah dekat? Artinya ndangaliyo teko kene. Segera pergi dari sini. Bukankah subuh sudah dekat? Iya, ya segera pergi sekarang. Ya, siksanya yang dijanjikan pada mereka adalah waktu subuh. Bukankah subuh sudah dekat? Iya, ya segera pergi. Itu. Akhirnya ya Lut itu ngajak anak-anaknya yang perempuan-perempuan itu, ngajak istrinya, semuanya diajak. Gitu. Falam maja'a, maka ketika datang, opo amruna, perkara kami Allah, perkara tentang penyiksaan terhadap mereka, ja'alna, maka menjadikan kami Allah aliyaha, pada bagian atasnya desa, safilaha, pada bagian bawahnya desa. Jadi bagian atas diangkat oleh Jibril, ya, dibalik, dibelekno, belek ngono. Ya. Wa amtorna, dan menghujani kami Allah alaiha, atas desa, artinya ya penduduknya, kijarotan, pada batu, min sijilin, yang terbuat dari sijil. Sijil itu tanah yang dibakar dengan api. Jadi tinun tubikho binar. Jadi sijil huwa tinun tubikho binar. Tanah dibakar dengan api. Menyala gitu, terus dilemparkan ke kaumnya Nabi Lut itu. Bahkan diceritakan kalau batunya itu pasti kena ke orang yang mau disasar itu. Jadi berapa? Kurang lebih 4 juta orang itu, batunya itu sudah ada jatahnya. Oh, iki ngenei si fulan, iki nanti kena si fulan, iki kena si fulan, dan ndak meleset sama sekali. Ya, nggak meleset sama sekali. Mandudin, yang bertubi-tubi.
yang bertubi-tubi, yang tersusun-susun, mangdud artinya ya bertubi-tubi. Jadi prakteknya itu mereka dilempari batu dulu. Batu yang dibakar itu tadi, ya, batu yang dibakar, jeret, mati, lalu buminya diangkat oleh Jibril, terus dibalik. Dibalik. Jadi bi'an rofa'aha Jibrilu ila sama wa asqotoha maklubatan ilal ard. Musawamatan diberi tanda, ya, diberi tanda. Kalau bahasa Jawanya ditengeri. Jadi mu'allamatan alaiha ismuman yurmabiha. Jadi setiap batu itu diberi nama orang yang akan kena batu itu. Itu musawamatan. Inda rabbika di sisi Tuhanmu Muhammad. Ya. Wama dan tidak ada hiya utawi batu atau hiya bisa bermakna desa, desanya kaum Nabi Lut, minad dzalimin dari orang-orang yang dolim. Orang yang dolim ini bisa kaumnya Nabi Lut, bisa ahli Mekah, ya. Iku bibait jauh itu tidak, jauh itu tidak. Kalau hiya itu dirujukkan kepada batu, maka dolimin itu adalah kaumnya Nabi Lut. Artinya batu itu tidak akan jauh. Artinya tidak akan meleset dari orang yang akan tertimpa batu itu. Pasti kena. Itu pengertian yang pertama. Ya. Kalau hiya itu rujuknya adalah apa? Desanya kaum Nabi Lut, maka dolimin itu adalah ahli Mekah. Artinya apa? Jadi jarak antara desanya Nabi Lut yang kena siksa dengan Mekah itu jaraknya tidak jauh. Tidak jauh. Artinya orang Mekah kalau dagang ke negeri Sam pasti lewat desa itu. Ya, melewati ya sekitar Laut Mati itu. Kalau pengen membuktikan ceritanya ya silahkan. Wong peristiwanya itu ndak jauh kok dari Mekah. Nek melaku ya adoh. Maksudnya gini loh. Kalau orang Mekah itu dagang ke negeri Sam, pasti melewati daerah itu. Bisa dipahami enggak? Jadi kalau hiya itu rujukannya batu, maka dolimin adalah kaumnya Nabi Lot. Artinya batu itu tidak akan pernah jauh dari kaumnya Nabi Lot. Artinya pasti kan kena sasaran. Wes ora mungkin meleset. Melayu oning di, ndeli oning di pasti kena. Itu. Kalau hiya itu dirujuk ke apa? Desanya Nabi Lot, maka minad dolimin itu adalah penduduk Mekah. Artinya penduduk Mekah itu kalau dagang ke negeri Sam, pasti melewati wilayahnya
bekas desanya kaum Nabi Lot. Nek mlaku ya adoh jane ngono. Ya, nek mlaku ya adoh. Tapi orang Mekah punya kebiasaan kalau dagang ke Sam pasti lewat daerah situ. Jadi orang Mekah itu kan gini, daerahnya tandus. Mekah itu kan tandus, ya. Terus mereka ngeboti pengen jogo Baitullah, ya kan? Mau bertani kan nggak bisa, ya kan? Ditandur ning ndi arepe. Umpama impor tanah yang subur misalnya dari negeri Sam misalnya ya. Tapi di Mekah ndak ada hujan, hujannya jarang. Padha wae ya mati. Nek jadi petani kan. Akhirnya untuk bertahan hidup mereka dagang. Ya, dagang. Jadi dagang ke negeri Sam, ya, terus dagangannya habis, sekaligus apa? Kulaan. Tahu kulaan? Setelah kulaan, balik ke Mekah, terus dijual ke Yaman. Ya, dijual ke Yaman. Yaman, yang kulaan dari Sam itu dijual ke Yaman, habis kulaan di Yaman, nanti balik ke Mekah, dijual ke Sam, gitu terus. Gitu terus. Terus diabadikan di Al-Quran, li'ila fi Quraisin ila fihim rihlatas syita'i wassoif falyabudu rabbahadzal bait dan seterusnya. Jadi kebiasaan kaum Quraisy itu dagang. Ya, di musim kemarau, di musim penghujan itu dagang. Ke Sam, Sam dibawa ke Yaman, Yaman dibawa ke Sam gitu. Nanti dapat untung dikit untuk makan di Mekah, untuk mencukupi keluarganya. Itu. Lah kalau pas dagang ke Sam pasti melewati desanya kaum Nabi Lot. Wes ya, cukup dulu ya. Aja akeh-akeh. Kok ganjaranmu kakean.